Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Iva Nabila dengan NIM A0D023100034 Kelas A D3 Perpajakan. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan UTS matkul aspek hukum dalam perpajakan yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Joni. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pendapat saya tentang artikel di atas ini. Baik, saya akan membacakan isi dari artikel tersebut agar lebih jelas. Isinya, adapun untuk SPT pajak tahun 2022 sudah dapat dilaporkan hingga Maret mendatang. Pelaporan SPT sendiri cukup mudah dan dapat secara online maupun mendatangi langsung kantor pajak sebelum batas waktu akhir. Sementara itu, dalam Undang-Undang KUP Pasal 7 menyebutkan akan ada denda bagi yang tidak melaporkan SPT tahunan. Besaran denda untuk keterlambatan pelaporan SPT yakni 100.000 untuk wajib pajak pribadi dan 1 juta untuk wajib pajak badan usaha. Sementara itu, batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh badan yakni paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau 30 April setiap tahunnya. Kewajiban ini khususnya untuk wajib pajak yang penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Adapun PTKP yang ditentukan pemerintah yakni 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun. Ketentuan PTKP termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 010/2016 tentang penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak. Nah, tadi itu isi dari artikel yang akan kita bahas kali ini. Soalnya yang disuruh oleh Bapak dosen adalah bagaimana pendapat saya tentang artikel tersebut. Baik, di sini saya akan memberikan pendapat saya. Artikel tersebut memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang kewajiban pelaporan SPT pajak tahunan serta konsekuensi yang akan dihadapi jika tidak dilakukan tepat waktu. Poin-poin utama seperti batas waktu pelaporan, besaran denda, dan ketentuan PTKP disampaikan dengan jelas. Pentingnya pelaporan SPT pajak secara tepat waktu adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku. Denda yang dikenakan untuk keterlambatan pelaporan memberi insentif kepada wajib pajak untuk mematuhi batas waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, informasi mengenai PTKP juga penting untuk diketahui, karena hal ini mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sementara itu, kemudahan dalam pelaporan SPT baik secara online maupun secara langsung di kantor pajak merupakan upaya yang positif dalam memfasilitasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya opsi pelaporan online, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Namun menurut saya dalam artikel ini mungkin bisa diperkaya dengan penambahan informasi mengenai konsekuensi lainnya selain denda. Misalnya sanksi administrasi atau kehilangan hak-hak tertentu bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT pajak. Selain itu, tambahan informasi mengenai pentingnya pelaporan SPT dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan kontribusi terhadap pembangunan negara juga akan memberikan nilai tambah bagi kita yang membaca artikel ini. Sekian pendapat saya terkait artikel yang sudah saya bacakan di awal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.